Halo Genbiers, kembali lagi di Sapa Genbiers, suara pejuang para Genbiers. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber spesial. Karena aku juga mengapa memilih narasumber ini, karena menurut aku sendiri ini adalah sesuatu yang menurut aku berbeda dengan lainnya gitu. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Cendikia Aliaman, biasa dipanggil Kak Kia. Ya. Hai Kak Kia. Halo. Kakak ini dari Prodi Hukum teman-teman dan dari Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, kebetulan kakak ini penerima Genbi 2 periode ya? Ya. Oke, betul. Nah, kejuaraan yang pernah diraih dari Kak Cendikia ini ada juara 2 kompetisi debat hukum LP2DH Universitas Lambung Mangkurat 2023. Lalu ada juara 1 kompetisi debat hukum Piala Sultan Alauddin di 2024 juga. Lalu ada juara 2 kompetisi debat hukum LP2DH lagi teman-teman, Universitas Lambung Mangkurat di tahun 2024. Iya. Wah, keren banget kan. Nah, kenapa sih aku pilih pembahasan soal debat ini? Karena menurut aku nggak semua orang bisa merealisasikan bagaimana sih cara dengan debat yang benar gitu ya teman-teman. Nah, mungkin langsung aja ya Kak ya. Iya. Kita ke pertanyaan yang pertama. Kita ada gimana sih awal mula Kak Kia ini bisa tertarik dalam kompetisi debat? Jadi ya awal mulanya aku kenal kompetisi debat. Sebelumnya memang aku sudah cukup ada ketertarikan di dunia public speaking dari sebelum aku masuk kuliah. Nah, kebetulan pas aku maba masuk di UIN Sunan Ampel Surabaya, waktu itu kan fakultasku Syariah dan Hukum. Nah, pas sosialisasi ataupun perkenalan UKM di fakultas, kebetulan ada nih satu UKM di bidang debat. Nah, dari situ aku udah kayak mulai ngincer nih UKM-nya, kayaknya aku harus masuk di sini. Nah, sejak saat itu kemudian aku masuk dan kemudian dikasih ibaratnya pengkaderan terkait dengan bagaimana cara berdebat yang baik. Baru setelah itu kemudian bisa untuk ikut kompetisi-kompetisi debat. Oke, jadi sebelumnya sudah tertarik di bidang public speaking, namun dispesifikkan di bidang debat Iya. gitu ya. Nah, mungkin apa saja sih persiapan dari Kak Kia sendiri untuk waktu pertama kali ikut mengikuti kompetisi debat? Ya, terkait dengan persiapan, yang pertama yang harus aku persiapkan itu mental. Karena untuk bisa berkompetisi itu perlu mental yang baik. Bagaimana caranya untuk mengatur mental kita supaya nggak down waktu berkompetisi. Terus yang kedua, khususnya di bidang debat, yang dalam hal ini yang aku ikuti adalah debat hukum. Yang harus dipersiapkan juga adalah terkait dengan teknis. Bagaimana kemudian kita bisa berbicara yang baik di depan orang banyak. Bagaimana kemudian kita bisa berbicara yang baik dan enak didengarkan oleh orang lain sehingga bisa ditangkap apa yang kita omongkan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang harus dipersiapkan adalah terkait dengan substansi materi yang harus diperdebatkan seperti itu. Oke, jadi selain public speakingnya yang paling utama Kak, karena bagaimanapun debat itu cara kita menyampaikan ke orang lain soal submateri yang disampaikan. Nah, lalu mungkin apa nih materi yang Kak Kia sendiri itu masih teringat-ingat atau oh ini materi yang cocok banget buat aku atau yang mengesankan lah intinya buat Kak Kia? Sebenarnya ada satu materi yang cukup mengesankan karena sebelumnya aku belum pernah mendengarkan materi seperti itu. Nah, tapi ini bukan aku yang berkompetisi, tapi ada delegasi lain temanku yang didelegasikan, tapi aku waktu itu menjadi tim risetnya, yakni adalah suatu materi tentang hukum luar angkasa. Nah, ini menurutku cukup menarik ya, karena sebelumnya aku nggak tahu nih kalau ternyata di luar angkasa pun juga diatur terkait hukumnya. Tapi setelah adanya mosi seperti itu ataupun materi debat seperti itu, aku jadi punya pengetahuan yang baru bahwa ternyata ada loh pengaturan terkait dengan hukum luar angkasa itu sendiri. Dan ini merupakan hal yang cukup tricky bagi aku karena sebelumnya aku memang benar-benar nggak pernah mempelajari terkait dengan hukum luar angkasa itu sendiri. Nih, aku juga agak kagum-kagum nih sama materi luar angkasa nih. Berarti itu ada di luar materi perkuliahan juga ya? Iya, pasti. Oke, wah kan nggak salah aku teman-teman. Nah, mungkin dari banyaknya ajang kompetisi yang udah diikutin sama Kak Kia sendiri, apakah ada evaluasi nih buat diri sendiri kayak apa hal yang harus diperbaiki lagi untuk ajang-ajang kompetisi berikutnya? Nah, terkait dengan evaluasi, kebetulan
kita setelah melakukan suatu kompetisi pasti akan melakukan evaluasi bareng dengan pembina kita. Nah, di evaluasi itu kita membicarakan terkait dengan apa-apa saja kekurangan kita selama pertandingan itu berlangsung. Nah, setelah dilakukan evaluasi, hal tersebut kan kita udah catat nih, apa-apa aja kekurangan kita ketika misalnya kita berkompetisi. Nah, kemudian di kompetisi-kompetisi berikutnya hal-hal tersebut jadi catatan supaya nggak kita lakukan lagi di kompetisi berikutnya. Hal itulah kemudian kita jadikan perbaikan di kompetisi-kompetisi berikutnya. Nah, mungkin bisa dikasih contoh satu nih, apa kira-kira evaluasi yang paling sering sekali terjadi di manusia-manusia yang suka debat gitu ya, dia ajang-ajang kompetisi debat nih, kepo aku. Kalau aku ya biasa dapat komentar yang pertama, kadang susah ngatur emosi. Kadang kan kita ini ya namanya debat, benar. Pengen nih, ini loh jawaban sebenarnya. Kadang kan kita pengen kayak gitu kan. Nah, kadang ada keinginan untuk menjawab tim lawan sehingga kan terburu-buru. Nah, ketika terburu-buru tadi, omongan kita jadi kayak gak jelas gitu loh karena terlalu terburu-buru. Nah, itu yang cukup seringkali jadi catatan buat aku ketika ada kompetisi debat kayak gitu. Oke, nah mungkin ada lagi nih di temennya yang lain yang mungkin hal itu sangat sepele tapi bener-bener harus ada di setiap ajang kompetisi. Apa ya, mungkin ini sih, kadang ada hal-hal kan kita ada membahas suatu materi nih, yang akan diperdebatkan, tapi kadang ada hal-hal kecil yang sebenarnya di luar dari materi yang kita perdebatkan, tapi ketika perdebatan itu berlangsung, hal itu tersebut bisa dibawa ke kompetisi debat. Jadi kadang kita ketika mau berkompetisi kita coba memahami kira-kira hal-hal yang sekecil apapun menyangkut terkait dengan materi debat itu kita baca juga, kita riset juga supaya ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari tim lawan kita juga bisa untuk jawab kayak gitu. Oke, berarti hal-hal detail sekecil apapun juga harus diperhatikan sekali. Itu karena bisa menunjang gitu ya, menunjang keberhasilan seseorang dalam mengikuti ajang kompetisi ini. Nah, mungkin dari juga banyaknya ajang kompetisi, mungkin ada sesuatu hal atau hasil apa ketika Kak Kia ini mengikuti ajang kompetisi debat? Banyak banget ya sebenarnya yang aku dapat dari ikut kompetisi debat. Tentu yang pertama adalah terkait dengan materi. Kayak yang aku bilang di awal tadi, materi-materi yang aku dapatkan itu adalah materi-materi yang di luar daripada materi yang aku dapatkan selama belajar di dalam kelas. Nah, jadi aku bisa diibaratkan tahu hal-hal yang tidak dipelajari di dalam kelas kayak gitu. Terus yang kedua, ketika aku mengikuti beberapa kompetisi debat, hal ini juga melatih daripada public speakingku secara nggak langsung. Terus yang ketiga juga bisa melatih mentalku ya, karena kan di awal tadi mungkin waktu awal-awal ikut kompetisi ini masih yang kayak gemeter, grogi dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah cukup sudah cukup baik dalam hal mental kayak gitu. Bisa mengontrol. Oke, apakah ada lagi? Kayaknya cukup. Cukup. Nah, mungkin kira-kira apa hal yang bisa dimanfaatkan dari ajang kompetisi debat yang udah diikutin sama Kak Kia sendiri? Hal yang bisa dimanfaatkan tentu cukup banyak ya. Aku pengennya selama di S1 itu memanfaatkan privilege menjadi mahasiswa. Jadi hal yang bisa dimanfaatkan dalam kompetisi debat tentunya adalah terkait dengan materi-materinya nih. Nah, banyak loh ternyata materi-materi perdebatan yang bisa diangkat jadi judul skripsi. Bahkan teman-temanku juga banyak banget ngangkat judul skripsi itu berdasarkan dari materi-materi yang diperdebatkan kayak gitu. Wah, banyak banget ya ternyata benefit-benefit yang bisa didapetin ketika mengikuti ajang kompetisi juga. Aduh, aku mulai terkagum-kagum lagi nih. Nah, apakah masih ada keinginan untuk mengikuti ajang debat lagi? Karena kan udah pernah mencapai di juara 1 nih. Nah, barangkali udahlah cukup capek gitu. Atau masih ada lagi? Kalau keinginan tentu masih pengen ya. Karena apalagi posisiku sebagai mahasiswa S1 udah nggak lama lagi, sekarang udah semester 7 ya. Jadi pengennya memanfaatkan waktu-waktu sebagai mahasiswa, privilege sebagai mahasiswa S1 dengan sebaiknya, yakni salah satunya dengan ikut kompetisi-kompetisi debat, khususnya debat di bidang hukum kayak gitu. Oke, berarti Kak Kia ini bukan hanya sekedar merasa cukup dengan juara satunya, tapi juga tetap mau berkompetisi lagi dan lagi. Karena ya menurut aku sendiri dengan mendengarkan ceritanya Kak Kia ini harus lebih banyak lagi hal yang diketahui seluk-beluknya dari ajang kompetisi itu.
Nah, mungkin yang terakhir nih, apakah ada pesan untuk Gen Beers nih dalam memilih ajang kompetisi yang efektif untuk mahasiswa? Kayak gitu. Terkait dengan cara memilih ajang kompetisi yang efektif, yang pertama pasti kenali potensi diri kita masing-masing. Nah, mungkin kayak aku tadi, aku sudah cukup tertarik di hal-hal yang berbau public speaking, maka kemudian aku akan mencoba mencari kompetisi-kompetisi yang sesuai sama potensi yang aku miliki, contohnya di public speaking. Gitu juga mungkin bagi teman-teman Gen Beers yang lain yang mungkin punya potensi dirinya di bidang desain, maka bisa mencari kompetisi-kompetisi yang berhubungan dengan bidang desain, atau punya potensi diri di hal-hal atau bidang-bidang yang lain, maka bisa tuh mencari kompetisi-kompetisi sesuai dengan potensi daripada teman-teman ataupun Gen Beers yang lain, kayak gitu. Nah, itu tips and tricks dari kakak Kia yang prestasinya itu sangat menggiurkan gitu. Nah, kali ini aku juga mau recap ya kak ya, apa aja sih dari perdebatan kali ini tuh, karena kak Kia ini jiwanya itu menggebu-gebu, jadi aku itu sangat sangat ikut merasakan seperti di ajang kompetisi debat nih ya teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri bisa kita pahami bersama bahwasannya apapun ajang kompetisi yang kita ikutin itu bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa dari diri sendiri maupun ke orang-orang sekitar kita, terutama masalah emosional, masalah public speaking yang emang itu seharusnya adalah dasar bagaimana seseorang bisa memahami hal tersebut, seperti itu. Nah, gimana nih Gen Beers? Kalian udah ada pandangan nggak mau mengikuti ajang kompetisi apa, atau sudah mengenali potensi diri? Nah, barangkali mau sharing nih dengan Kak Cendikia, bisa di-spill dong Instagramnya. Ya boleh, jadi teman-teman sekalian, Instagramku ada di @cendikiaalmn. Oke, terima kasih Kak Cendikia untuk sesi sharing sessionnya kita hari ini, karena menurut aku udah luar biasa banget nih, dan juga menurut aku menjadi inspirasi buat para Gen Beers ini, karena aku juga salah satu orang yang terinspirasi teman-teman. Oke Gen Beers, karena kita udah di penghujung acara nih Kak. Nah, aku terima kasih banget buat Kak Cendikia udah merelakan waktu dan berbagi dengan para Gen Beers. Nah, teman-teman jangan lupa ikuti terus keseruan Sapa Gen Beers, suara pejuang para Gen Beers di YouTube-nya Gen B. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.